Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Iwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, insan hasanah. Guys, kita ketemu lagi di channel MDK Al Jambi. Alhamdulillah, di malam hari ini MDK Al Jambi kedatangan Ustadz Elva ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau dan rekan saya Mas Sapno ya hadir di rumah ya, kita silaturahmi di sini dalam pandemi ini ya. Kita akan coba gali dari Ustadz apa kira-kira pandemi ini dilihat dari tinjauan sisi agama dan dilihat dari bagaimana pelanggaran yang dilakukan, terutama tempat saya bekerja, yaitu dalam mengantisipasi riba yang merajalela di tengah umat. Kita hadir di sini Ustadz Elva, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sapno. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ustadz, Anda ingin mendapatkan informasi dan nasihat dari antum di kondisi pandemi ini, di mana saat ini kita semua tidak bisa bergerak seperti normal dan dunia seolah-olah berhenti. Dan kalau dari kacamata agama kita melihat ini adalah murka Allah karena ada 2 kondisi, yaitu zina dan riba. Tapi saya ingin melihat dan posisi ini karena negara kita makin hari hutang ribanya itu makin besar. Ya, makanya apakah ini salah satu dampaknya? Tapi saya ingin dapatkan dari penilaian antum sebagai seorang ulama melihat kondisi pandemi ini. Ya. Saya beranjak dari Al-Quran surat yang ke-57 Al-Hadid ayat yang ke-22. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qablu an nabra'aha. Apa saja musibah yang menimpa bumi ini atau yang menimpa dirimu sendiri, sebenarnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum ini terjadi. Itu mudah bagi Allah. Dari sini saya melihat dari kacamata Al-Quran dan Sunnah, apapun yang menimpa bumi atau menimpa kita, semuanya sudah Allah rencanakan. Tinggal lagi menepati waktunya. Untuk itu kita harus pandai-pandai menyikapi setiap yang terjadi itu. Karena semuanya positif. Positif. Berbaik sangka ya kalau sebagai ya, positif, baik sangka sama Allah. Nah, di mana positifnya? Kalau kita sedang ingkar, sedang bergelimang dosa, sedang bermaksiat, bergelimang riba, ya, bergelimang zina dan segala macamnya, atau merajalela kezoliman, ya, di sana sini penindasan, ya, datang virus itu, berarti Allah sayang ke mereka supaya mereka taubat. Masya Allah. Ya, Allah menegur mereka supaya taubat, hentikan itu. Jangan nanti kalian mati kena corona itu, mati kafir. Bagaimana kita sedang gelimang riba, datang virus, kita kena virus, mati di situ, mati kondisi riba. Innalillahi. Hah? Tuh, no. Nah, kita sedang zolim,
menzolimi rakyat, atau menzolimi sesama, menzolimi orang yang kecil dan segala macamnya. Datang corona, kita kena, mati dalam kondisi zolim. Nah, Allah punya Rahman, punya Rahim. Sifat kasih sayang ke hambanya tinggi sekali. Ya, Rahman Allah mengalahkan murkanya. Masya Allah. Rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah. Dalam hadis qudsi kan? Ya. Nah, aku sayang sama kalian. Kalau kalian sedang bermaksiat, sedang gelimang dosa, datang corona, Allah menegur kita supaya taubat. Taubat. Segera taubat, jangan sampai nanti kena corona tuh mati di situ. Taubat. Taubat, istighfar. Ayo hijrah. Hijrah. Kita khawatir kalau seandainya datang sabahtah mati mendadak. Ya, ketika pandemi itu mewabah, kita kena, ya kan matinya mati sangit. Mati sangit bukan sangit, tapi sangit. Kenapa? Mati bermaksiat. Mati bermaksiat, mati sangit, bukan mati sahid. Bermaksiat, sedang riba, sedang gelimang dosa, ya sedang zolim, sedang banyak hal-hal yang tidak islami kita kerjakan, sedang buka aurat, kan bisa aja kan? Kena kondoma, kena pandemi, kita mati di situ kan, mati dalam kondisi maksiat. Bagaimana yang para wanita yang Allah wajibkan untuk aurat? Wajib untuk aurat. Surat 3359. Masya Allah, ya. Surat 2431. Wajib untuk aurat. Mereka muslim, puasa jalan, sholat jalan, tapi kemana-mana buka aurat. Ketika itu mereka kena corona, mati mereka di situ. Mati bermaksiat. Mati bermaksiat tuh guys. Mati bermaksiat. Jadi Allah sayang ke hambanya. Jangan sampai kalian mati dalam maksiat itu. Itu teguran namanya. Ayo segera taubat, istighfar, taubat, hijrah. Hijrah dari riba kepada syariah. Masya Allah. Hijrah dari syirik ke tauhid. Hijrah dari kezaliman kepada keadilan. Hijrah daripada hidup menyendiri kepada hidup bermasyarakat. Berjamaah. Hijrah dari sholat sendiri kepada sholat berjamaah. Nah, itu masalah. Hijrah dari makan sendiri kepada makan berjamaah. Hijrah dari hal yang tidak baik kepada yang baik. Nah, Allah ingin menegur hamba yang maksiat tadi supaya segera taubat. Segera istighfar. Allah nanti akan mencabut corona itu. Masya Allah. Nggak sulit bagi Allah. Kalau kita prediksi Desember 2020 katanya. Ada yang bilang Desember 2020 hilang corona itu. Kok mereka mendahului Allah? Ada yang bilang sampai Desember 2020. Ada yang bilang sampai 29 Mei. Habis Idul Fitri. Ya, kalau saya meyakini ini mendahului Allah. Kenapa berprasangka buruk ke Allah? Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak sekarang aja? Kalau bisa minggu depan habis corona itu. Kan baik sangka. Baik sangka ke Allah. Ramadan sebelum Quran, Quran selesai. Nah, makanya intinya apa? Intinya datang corona itu Allah sayang ke hambanya yang maksiat supaya taubat. Itu hikmah pertama. Nah, hikmah kedua, bagi hamba yang sudah beriman, Allah ingin uji imannya. Masih tetap nggak istiqomah? Masih istiqomah dan ada keimanannya. Atau goyang. Sekalipun ada fatwa himbauan katanya jangan ke masjid dalam rangka pemutus rantai COVID, sekalipun itu ada himbauan, tapi bukan berarti kita nggak sholat. Iya. Kan banyak orang menggunakan kesempatan mumpung ini. Selama ini udah malas-malas ke masjid, tambah larangan, tambah enjoy mereka. Aman mereka. Kan enak saya nggak lama selama ini nggak ke masjid kan katanya. Bener ya? Bener kan? Yang ribut tuh biasanya itu. Ya ribut itu. Yang jarang ke masjid mereka ribut. Tapi yang biasa ke masjid mereka nggak ribut, biasa-biasa aja. Tenang aja. Nah, kalaupun kita ingin mentaati peraturan pemerintah atau mengiyakan himbauan MUI tadi untuk memutus rantai corona, bukan berarti kita menghentikan ibadah. Justru semakin meningkatkan. Peningkatan ibadah itu ditingkatkan. Kalau pahitnya nggak bisa di masjid, di rumah kita jadikan sebagai masjid. Jadikan masjid. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah di rumah. Bisa jadi imam. Buktikan kita laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita imam di rumah tangga. Imam dadakan. Iya. Ya, itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, kalau kita orang beriman,
ambil positifnya. Ini ujian iman kepadaku. Jangan sampai kena corona aku mundur ibadahku. Masya Allah. Sudahlah, aku mundur ekonomi, tidak bisa kerja, copot pula iman lagi. Allah. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Ini yang kita hindarkan. Makanya kalau kembali ke ayat tadi surat 2, surat 57 ayat 22 tadi, ini Allah yang mendatangkannya. Tentu Allah punya maksud yang baik. Iya. Allah mendatangkan, Allah pula yang mencabut. Nah. Kalau kita ingin Allah cabut segera, yang bermaksiat segera taubat. Yang beriman istiqomah dengan keimanan. Iya. Apalagi ini Ramadan kan? Yang masih punya rekening konvert, tutup. Tutup. Iya. Dari syariah. Iya. Makanya hijrah, kalau saya lihat Ustaz, hijrah itu tadi orang-orang yang bisa hijrah itu kan tidak serta-merta dia mau, itu kan hidayah. Iya. Maka hijrah itu ada 6 huruf, H-I-J-R-A-H. Hijrah itu adalah hidayah Islam. Jika rujukannya Al-Quran, hadis. Iya. Masya Allah. Iya kan? Iya, Jadi hijrah itu adalah hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran, hadis, bukan katanya, bukan kata nenek moyang, tidak ikut-ikutan gitu. Kan gitu kan? Ya, betul. Jadi itu inti sebenarnya ya dari hikmah dari datangnya Covid ini. Allah ingin menegur hamba yang berdosa supaya segera taubat. Masya Allah. Yang kedua, Allah ingin memompa motivasi yang beriman supaya istiqomah dalam keimanannya. Jangan mundur. Ini karena corona mundur. Ya, Kendor. Jangan. Justru kita semakin semangat ibadah. Kalau tempat masjid tidak memungkinkan, di rumah. Subuh aja nyari beliau. Nah, di rumah. Berjamaah. Tapi kalau seandainya masjid ada ya, kenapa tidak di masjid? Ya kan? Kalau apalagi seperti Bapak Dwi Yono nih, rumah dekat masjid, Masya Allah. Ini rahmat luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Kita mensyukurinya dengan cara mati ke rumah kok. Iya. Kita ke rumah ke masjid, ya. Tapi bagi yang rumahnya jauh dari masjid, ya mereka katakanlah PSBB itu mereka meningkatkan peribadatan di rumahnya. Di rumahnya. Jadi halangan Ustaz ya. Tidak ada halangan. Tidak ada halangan untuk ibadah, justru meningkatkan ketaatan. Istiqomah dan naikkan kualitas ibadah kita. Ditambah lagi di bulan Ramadan dan minta sama Allah doa semoga kalau bisa nanti sebelum Ramadan selesai corona sudah pergi dia. Amin. Kapok dia dari ibadah hambanya itu. Alhamdulillah. Itu kita inginkan. Ya, 10 hari terakhir itu kan doa-doa. Ya ijabah. Oleh karena itu kita berprasangka baik sama Allah. Saya lebih cenderung ya, jangan berfatwa duluan. Saya cenderung begitu. Kenapa tuh? Jangan fatwanya kita di rumah sampai Lebaran, bahkan sampai Adha. Menurut saya sih nggak pas. Janganlah. Tapi kalau di fatwa katakanlah kita tetap lockdown, kita tetap PSBB selama COVID. Tapi berharap kita kalau bisa minggu depan sudah selesai. Hari ini selesai. Gitu harusnya kan? Iya. Itu harusnya. Jadi kita ke Allah berprasangka baik dan kuatkan iman untuk melawan itu semua. Iya. Kan dalam ilmu virus itu orang yang kena itu kan orang yang lemah, yang ketakutan. Orang ketakutan. Kadang-kadang Pak, 100 yang kena corona, 1000 yang mati ketakutan. Malah ketakutan. Nah ini akibatnya yang selama ini nggak sakit jadi sakit. Iya. Rawan kena sakit kenapa? Ketakutan, stres. Ya biasanya enggak sehat. Besok dipanggil KPK sakit. Benar. Iya. Langsung main tren gitu. Ya enggak? Betul. Ketika mau diperiksa. Iya. Anda bisa seneng sekarang. Coba tahu ada surat dari polisi. Besok BAP. Sudah. Iya. Sama ketakutan sama dengan pandemi. Ketakutan. Pandemi kena pandemi kan nggak seberapa sebenarnya, tapi yang ketakutannya lebih banyak. Jadi untuk menilai ketakutan itu gimana? Yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Allah mendatangkan penyakit, Allah yang mengobatinya. Allah bertujuan untuk menegur kita biar sadar, segera tobat, segera istighfar. Nah, ajiban seorang muslim itu kan, dua kan? Ya. Kalau dia diberikan kebaikan-kebaikan, dia bersyukur. Itu baik bagi dia. Masya Allah. Ketika diberikan kekurangan musibah, dia bersabar. Itu baik bagi dia. Tuh, baik semua. Tidak ada yang tidak baik menimpa mukmin. Masya Allah. Mati mendadak juga baik bagi mukmin. Alhamdulillah. Kalau kita sedang beriman, sedang ibadah, istiqomah dalam syariat tadi, mati kita mendadak, ya kan syahid. Pandemi. Orang nggak, sahabat Nabi kan ada yang mati ketika pandemi. Iya. Itu Amr bin As,
Itu mati ketika pandemi. Ketika virus wabah. Ya, apakah celaka orang mati karena pandemi? Celaka kalau kondisi maksiat. Tapi beruntung kalau kondisi dalam ketaatan. Jadi sebenarnya kita jangan takut mati karena virus, tapi takutlah mati ketika bermaksiat. Ketika belum hijrah lagi. Ketika masih buka aurat. Ketika masih buka aurat, masih mesepelekan aurat itu nggak wajib. Nauzubillah. Masih memperlambat waktu sholat. Iya, gitu kan? betul. Itu sebenarnya yang sibuk dengan berdagang, gitu kan? Iya. Nah, satu lagi, saya menilai ya positifnya corona ini. Allah mendatangkan semacam guru pendidikan ke rumah tangga. Masya Allah, iya. Ya? Para suami, buktikan kamu itu pemimpin di rumah tanggamu. Jadi imam. Nggak bisa Al-Fatihah, ayo Al-Fatihah. Nggak bisa ayat pendek, ayo belajar ayat pendek. Ayo buktikan kamu imam. Ya itu saya rasakan juga, Ustaz. Iya. Jadi Rasanya. ketemu suami istri gitu kan, berkumpul dengan keluarga gitu kan. Nah ini kalau saya melihat positifnya lagi, Ustaz, betul-betul ini ingin mencegah perzinahan, tak? Ya. Kan selama ini di kantor suami orang istri orang duduk bareng. Karena kan nggak boleh. Sekarang PSBB. Nah, ini kan pendidikannya kan Pendidikan. Jarak, iya kan? Si jarak. Harus jarak. Tadinya rapet gini nih. Iya. Padahal ini kan nggak boleh. Nggak boleh. Salaman. Iya. Nggak boleh. Nah sekarang Allah buktikan. Cipika-cipiki, suami orang istri orang cipika-cipiki. Bener nggak? Ya. Ini pendidikan ini. Ini pendidikan. Dan ini kita berharap ya seperti ini istiqomah. Istiqomah. Jangan sampai nanti virus COVID-19 hilang, dia masih lagi gini. Nah, satu lagi. Dulu orang menghina orang pakai jilbab yang panjang-panjang. Pakai apa? Menghina pakai cadar. Pakai niqab ya. Pakai niqab atau cadar. Nah. Justru sekarang disuruh kan? Nah, sekarang mereka kalau udah pakai kena denda. Denda. Masya Berarti Allah. Allah ingin buktikan ini loh yang benar loh. Nah. Di Mudah-mudahan istiqomah seperti helm pandemi gitu ya. itu adalah semacam pendidikan. Ini kurikulum Allah. Kurikulum Allah sebenarnya yang harus terlaksanakan sebagai mukmin. Masya Allah. Ini kalau kita nilainya positif. Positif. Jadi kita ambil nilai Kita ambil positifnya, kita berhusnuzon ke Allah. Sekalipun banyak yang bermaksiat, Allah ingin menegur mereka supaya dia taubat. Jangan nanti mati dalam kondisi maksiat, itu Allah inginkan. Maka kita melihat ini kasih sayang Allah kepada umat Allah. Itu guys, jadi jangan lagi ragu-ragu. Ya, sisa umur ini nggak ada yang tahu loh. 1 detik ke depan itu masih hidup atau enggak. Jadi jangan coba-coba. Ketika ada sisa umur, yuk segera bertobat. Masya Allah. Kita hijrah. Ya. Hijrah dari mana saja, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Jangan ragu-ragu. Apa tadi kata Ustaz? Betul-betul bagi yang sudah beriman, istiqomah. Yang belum, segera kita hijrah. Masya Ya. Allah. Dari kemaksiatan kepada ketaatan. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.